Salam, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Pada malam hari ini saya akan melakukan firman Tuhan kepada semua sahabat-sahabatku, anggota Komite Altar yang tergabung dalam GBI Indonesia Medan Pelajar. Ada firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dengan judul keluarga yang berintegritas, yang saya ambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Begini firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencoba aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mari kita bersatu dan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan atas segala kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat malam hari ini kami akan mempelajari firman Tuhan tentang keluarga yang berintegritas. Cerahkan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba untuk taat dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, berikan kami kekuatan untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam hari ini, saya kasih judul keluarga yang berintegritas. Sebelum saya berbicara tentang keluarga yang berintegritas, kita tentunya perlu mengetahui tentang arti integritas. Integritas tidak berbicara dalam satu aspek, namun keterkaitan keseluruhan aspek keberadaan kita yang menyatu. Integritas nampak dalam hati dan terpancar keluar, bukan hidup ganda. Integritas itu adalah sikap yang konsisten dalam seluruh aspek hidup kita, dalam setiap kondisi apapun, ketika di depan publik, ketika di tengah keluarga, bahkan ketika sedang sendirian. Singkatnya,
apa adanya diri kita. Integritas itu berkaitan dengan keberadaan hati dalam melayani, berkhotbah, dan mengajarkan. Ia melakukan semuanya dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Orang yang berintegritas adalah orang yang punya sikap, tidak terombang-ambing, tapi dia punya kebulatan hati. Apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, itu yang dia lakukan. Berarti orang tersebut adalah berintegritas. Sama di dalam hati, sama dengan di luar. Apa yang di dalam hatinya, itu yang disampaikannya. Jadi dia punya sikap terhadap kehidupan ini. Orang yang berintegritas berarti menyatunya perkataan dan perbuatan, atau melakukan dan menghidupinya dengan singkat, atau dengan kata lain, sama perkataannya, sama perbuatannya. Itulah orang yang berintegritas. Bukan pelin-pelan, bukan lain di mulut dan di hati, tapi sama di mulut, sama di hati. Orang yang berintegritas itu orang yang jujur, orang yang punya sikap hati yang jelas, dan punya prinsip dalam kehidupannya. Jadi istilahnya, orang yang berintegritas menyatunya antara hati dan perkataannya. Apa yang diucapkannya, itu juga yang dilakukannya. Tidak pelintar-pelintut istilahnya. Ya, dia melakukan apa yang terkandung dalam hatinya, apa yang dialaminya, itu yang dilakukannya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai anggota-anggota FA, kita juga Tuhan minta berintegritas. Ya, artinya saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang kita dengar dari Tuhan, itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan menjadi orang yang terombang-ambing, tetapi orang yang punya ketetapan hati, orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai integritas dalam Tuhan. Tanpa integritas yang ada dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang pelin-pelan, sulit mengambil keputusan, jadi orang yang bimbang. Makanya kata Tuhan, orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang terombang-ambing ke sana kemari. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, dilandasi pada kesadaran bahwa ada Allah yang melihat dan yang mengasihi. Allah melihat siapa kita sesungguhnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan berpura-pura dalam hidup ini. Kita itu harus berlaku dan bersikap sesuai dengan firman Tuhan Allah. Kalau kita melakukan hal yang sesuai dengan firman Allah, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Integritas itu, saudara, tidak melihat reputasi atau popularitas yang lebih penting. Banyak kita lihat zaman sekarang ini orang mencari popularitas dengan mengingkari integritas dalam hatinya. Walaupun dia sudah melihat hal yang benar, tapi karena pengaruh-pengaruh dunia ini, dia gampang terombang-ambing. Makanya banyak orang berperilaku karena lingkungan, saudara. Lingkungannya yang mempengaruhi dirinya, situasi mempengaruhi dirinya, dan mengabaikan firman Tuhan. Padahal Tuhan merindukan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berintegritas. Tanpa integritas, saudara,
maka kita tidak akan punya sikap. Zaman sekarang ini Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang berintegritas. Orang yang berintegritas, saudara, berani mengatakan kebenaran walaupun banyak konsekuensi yang diterima. Inilah integritas. Meskipun dia tahu dengan perbuatannya melakukan firman Tuhan itu, dia akan mengalami resiko, akan mengalami aniaya, akan mengalami kerugian. Tetapi dengan melakukan firman Tuhan itu, dia tetap konsisten dengan apa yang diucapkannya, karena sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dia tahu resikonya cukup besar, resikonya dia akan tersingkir dari pergaulan, resikonya dia akan dikucilkan. Tetapi karena firman Tuhan, dia tetap memegang teguh prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang keluarga yang berintegritas. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita tahu bahwa keluarga adalah unit yang paling kecil yang di dunia ini. Ya, nah, perilaku daripada manusia-manusia itu dibentuk dari keluarga, dibentuk oleh keluarga. Jadi saudara kasih dalam nama Yesus sebagai kepala keluarga itu sangat memegang peran penting untuk membentuk karakter-karakter yang berintegritas. Kepala keluarga yang berintegritas itu menciptakan anak-anak yang berintegritas. Istri yang berintegritas menjadi panutan dari anak-anak yang berintegritas. Keluarga yang berintegritas itu tergantung daripada suami atau istri yang berintegritas. Tidak boleh menyimpang, saudara. Tidak boleh hanya istri, tapi suami juga. Tidak boleh hanya suami, istri juga. Dan hal ini akan mengikuti, saudara, integritas daripada anak-anak itu. Keluarga Kristen yang berintegritas tidak berhenti pada sukacitanya, tetapi keluarga Kristen dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, selalu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang Kristus ajarkan. Jadi zaman sekarang ini Tuhan mengajarkan kita, ya, untuk kita berintegritas, menaati firman Tuhan. Sebagai keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadi orang-orang berintegritas. Kalau kita melihat di luar sana, saudaraku yang kasih dalam Yesus, banyak sekali keluarga yang broken home, banyak sekali keluarga yang hancur, berantakan. Karena apa, saudara? Karena orang tua yang tidak berintegritas, maka anaknya juga tidak berintegritas. Betul kata firman Tuhan bahwa buah itu tidak jauh jatuh daripada batangnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Yesus, sudah saatnya kita itu mari menjadi keluarga-keluarga yang berintegritas. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 20:12, pemerintah adalah gambaran orang tua bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, patuh kepada pemerintah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diajarkan Tuhan untuk taat kepada pemerintah. Karena kita adalah anak-anak dari pemerintah. Karena kita adalah keluarga daripada pemerintah. Dan kita sebagai anak-anak, kita juga harus taat kepada pemerintah. Itu mewujudkan kita itu adalah anak-anak Tuhan yang berintegritas. Kalau pemerintah katakan kita itu harus memakai masker, menjaga jarak, ya saudaraku kasih dalam nama Yesus, dan mencuci tangan, saudaraku, itu adalah hal yang dianjurkan pemerintah. Maka sebagai orang-orang berintegritas, kita juga harus taat dan patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita, saudaraku, ada kecenderungan untuk melawan, ada kecenderungan untuk memberontak
kepada apa yang dikatakan pemerintah. Berarti kita bukan anak-anak yang berintegritas, karena Tuhan sudah menetapkan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah di dunia ini. Oleh karena itu saudara, pemerintah itu juga adalah sebagai orang tua kita yang melindungi kita atau mengayomi kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, berintegritas berarti meyakini nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang benar dan menerapkannya dalam hidup. Apa yang benar saudara, yaitu firman Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan, dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan. Kalau kita melakukan hal ini saudara, berarti Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya yang berintegritas, bukan anak-anaknya yang pelintat-pelintut, bukan anak-anaknya yang bimbang, tetapi anak-anaknya yang punya prinsip, yaitu prinsip firman Tuhan. Demikian juga dalam sebuah keluarga Kristen, semua anggota keluarga memiliki kewajiban agar keluarga terus berada dalam lajur dan nilai-nilai firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus patuh kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan meminta kita menjadi orang yang berintegritas. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, itu yang kita lakukan. Menjauhi larangannya dan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melakukan ini saudaraku, berarti kita adalah orang-orang Kristen yang berintegritas, bukan orang-orang anak-anak gampangan di dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang punya prinsip. Itulah yang Tuhan kehendaki sama kita semua saudara. Untuk apa kita menjadi orang yang pandai? Untuk apa kita menjadi orang pintar tapi kita tidak punya integritas? Karena orang yang berintegritas itu adalah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Nah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, di dalam keluarga yang berintegritas ini juga orang tua adalah penjaga utama untuk anak-anaknya di dalam hal integritas. Oleh karena itu saudaraku, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tentunya saudaraku, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kalau orang tua yang misalnya perokok saudaraku, tidak mungkin dia bisa mengatakan kepada anaknya jangan merokok, padahal dia sendiri merokok saudaraku. Oleh karena itu saudara, untuk kita mengajari anak-anak kita sebagai orang tua, kita juga harus menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Terkadang saudara, banyak orang-orang tua justru secara tidak sadar menyeleweng dari apa yang Yesus katakan. Misalnya saudara, orang tua yang tidak ke gereja menyuruh anaknya supaya ke gereja. Bagaimana mungkin saudaraku, seorang anak akan pergi ke gereja tetapi orang tuanya tidak ke gereja? Karena orang tua adalah cermin daripada anak. Oleh karena itu saudara, berikan teladan yang sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka otomatis anak-anak itu akan mengikut. Kenapa? Karena dia melihat dari perilaku daripada orang tuanya. Sebagian orang tua menekankan anak-anaknya menjadi anak-anak yang sabar. Padahal saudaraku, sebagai orang tua, dia adalah orang tua yang pemarah. Dia adalah orang tua yang darah tinggi. Bagaimana mungkin anak-anaknya bisa menjadi sabar? Sementara kehidupan orang tuanya dia lihat, dia alami, dia rasakan adalah orang-orang tua yang pemarah, dan tidak mungkin dia mengatakan atau menasihati anaknya untuk menjadi panjang sabar. Oleh karena itu saudara, lakukanlah firman Tuhan.
apa yang firman Tuhan katakan dalam Alkitab saudara, itu yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, apapun yang kita katakan kepada anak-anak kita, itu pasti mereka dengarkan. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi bukan omong doang. Kalau omong doang saudara, sudah banyak orang-orang duniawi ngomongnya hebat, ngomongnya penuh seakan-akan penuh dengan hikmat, seakan-akan saudara, tapi dari perilaku bertentangan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu saudara, ya, firman Tuhan pada saat malam hari ini di keluarga besar dengan pelajar, kiranya itu memberikan kita kekuatan baru, petunjuk-petunjuk baru, bahwa kita harus berintegritas dalam hidup ini. Lakukan firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berintegritas di dalam Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu tentang keluarga yang berintegritas. Berikan kami kekuatan yang Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ini, karena tanpa firman Tuhan kami ini seperti gong yang gemericik, hanya ngomong doang tetapi tidak ada perilaku yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa kami kalau selama ini kami pelin-pelan Tuhan bertingkah laku tidak sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami, perbarui kami di setiap hari kehidupan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.